إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa tayangan Ramadan di kampus, alhamdulillah kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh hikmah, bulan yang padanya Al-Quran pertama kali diturunkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelas dari petunjuk, dan sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dari yang batil. Jadi keutamaan bulan Ramadan adalah terletak pada Al-Quran. Karena itu sudah seharusnya lah kita di bulan Ramadan ini benar-benar mencurahkan perhatian kita pada Al-Quran. Benar-benar menjadikan Quran sebagai petunjuk. Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang yang memang benar-benar beriman bahwa Al-Quran itu memang datangnya dari Allah SWT. Bagi orang yang masih ragu, sulit Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk baginya. Terkait dengan hal itu, Allah SWT telah menantang manusia, siapa saja yang masih ragu bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 23, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan apabila kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya, semisal dengan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dan serulah penolong-penolongmu selain daripada Allah apabila kamu memang orang yang benar. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menantang siapa saja yang ragu akan kebenaran bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, dari yang mencipta alam semesta ini, agar dia mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau dia tidak mampu, berarti memang Al-Quran ini datangnya dari yang mencipta alam semesta ini. Dan Allah memang akan menunjukkan tanda-tandanya, menunjukkan kekuasaannya, sebagaimana yang ada dalam surat Fussilat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru bumi, di ufuk-ufuk, di pojok-pojok, dan juga pada diri mereka, sampai jelas yatabayyana lahum bagi mereka bahwasannya Al-Quran itu adalah Al-Haq. Jadi Allah akan menunjukkan kepada manusia bahwa memang Al-Quran itu memang hak, datangnya dari Allah SWT. Nah, salah satunya yang bisa kita ketahui saat ini terkait dengan fakta ilmiah yang juga diungkap dalam Al-Quran adalah apa yang ada dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya
Sana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak melihat bahwasanya langit dan bumi keduanya adalah satu yang padu, dan kami pisahkan kemudian antara keduanya, dan kami jadikan dari air setiap yang hidup, apakah mereka tidak beriman? Pada ayat ini ada beberapa keunikan. Yang pertama, di bagian awal ayat ini Allah menggunakan awalam yaral ladzina kafaru. Tidak menggunakan misalnya awalam yaron nas, apakah manusia tidak melihat, ataupun awalam yaral ladzina amanu, apakah orang-orang yang beriman itu tidak melihat, dan seterusnya. Tapi Allah menggunakan awalam yaral ladzina kafaru. Ayat ini semacam menanyakan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, apakah mereka tidak melihat apa yang dinyatakan dalam ayat ini, yaitu bahwasanya as-samawati wal ard, bahwa langit dan bumi itu kana tarotkon, dua-duanya adalah satu yang padu dahulunya. Dan kita tahu bahwa yang dimaksud dengan langit dan bumi ini berarti seluruh alam semesta, ya. Karena tentunya Allah tidak akan menceritakan tentang galaksi maupun planet-planet yang di masa lalu manusia belum mengetahuinya, ya. Jadi ayat ini berarti bahwasanya dahulu alam semesta ini seluruhnya adalah satu yang padu, yang kemudian Allah pisahkan dari yang satu padu itu, ya. Ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh para fisikawan saat ini tentang teori Big Bang, ya. Bahwa alam semesta dulunya ruang waktu, ya, ruang berserta isinya, semua materinya energinya menyatu di satu titik singularitas yang kemudian terjadi suatu semacam ledakan, ya, mulai ekspansi, inflasi dengan besar sekali, ya, akhirnya menjadi alam semesta kita sekarang ini. Dan yang uniknya adalah orang-orang yang membuat teorinya, modelnya, bahkan nanti belakangannya kemudian yang membuktikan, yang menunjukkan bukti-bukti akan kebenaran teori Big Bang itu semuanya adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Kita bisa melihat bahwa yang merumuskan teori Big Bang awalnya itu berawal dari teori relativitas khusus Einstein, kemudian relativitas umum. Einstein memperluas teorinya menjadi teori relativitas umum, yang kemudian teori itu digunakan oleh seorang yang namanya Friedman, seorang ilmuwan dari Rusia, dan Lemaitre, seorang ilmuwan dari Perancis, diterapkan pada alam semesta. Mereka mengasumsikan alam semesta ini suatu yang berbentuk homogen dan isotrop. Dan ternyata solusi dari teori Einstein itu untuk alam semesta adalah alam semesta harus berawal dari suatu titik singularitas, dari suatu titik, kemudian mengembang, yang kemudian dikenal sebagai model Friedman. Dan kemudian teori ini dibuktikan, ya, oleh Wilson dan Penzias, yang mana mereka menemukan radiasi gelombang mikro dari semua penjuru alam semesta, ya. Dan gelombang mikro ini adalah cahaya dari berapa saat setelah alam semesta terbentuk, ketika alam semesta masih sangat panas sekali. Karena ekspansi alam semesta, cahaya yang awalnya cahaya tampak ini kemudian bergeser panjang gelombangnya menjadi panjang gelombang mikro. Dan semua orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak beriman, non-muslim semua.
Jadi ini sesuai dengan awal dari ayat tadi. Bahkan manusia pun sekarang bisa melihat dalam tanda petik cahaya dari awal alam semesta itu. Sehingga cocok dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Dalam Al-Anbiya 30 tadi. Awalam yara, melihat, beneran melihat. Walaupun yang dilihat bukan lagi cahaya tampak, tapi awalnya itu adalah cahaya tampak, kemudian bergeser panjang gelombangnya menjadi panjang gelombang mikro. Seperti yang tampil di sini adalah ilustrasi setelah diubah supaya bisa dalam bentuk warna dari cosmic microwave background radiation atau radiasi latar belakang gelombang mikro dari kosmik dari alam semesta. Subhanallah. Jadi tidak mungkin apa yang ada dalam ayat tadi itu diketahui oleh orang-orang di masa Rasulullah SAW. Bahkan mungkin apabila manusia tidak berkembang ilmu pengetahuannya, mungkin kita tidak akan tahu. Sampai akhirnya ada orang-orang yang ternyata mereka adalah orang-orang non-muslim, menemukan teori-teori relativitas umum, model Friedman tadi, dan kemudian ditemukan oleh Wilson dan Penzias dalam bentuk gelombang mikro tadi. Berikut ini adalah ilustrasi tentang awal alam semesta, di mana diawali dengan suatu Big Bang, inflasi, dan kemudian alam semesta terus mengembang. Dan sekarang menurut para ilmuwan, alam semesta itu masih terus mengembang. Dan umurnya sekitar 13 miliar tahun. Menurut Friedman, alam semesta yang awalnya dari titik singularitas ini bisa memiliki beberapa kemungkinan masa depannya. Bisa terus mengembang. Ada juga kemungkinan di mana alam semesta itu kemudian akhirnya menyusut kembali menjadi titik singularitas kembali seperti awalnya. Nah, terkait dengan hal ini, Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis samai katayyis sijli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ayat ini menggambarkan hari kiamat. Hari di mana kami menggulung langit. Natwis sama kata yisijilil kutub, sebagaimana menggulung lembaran kertas. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami memulai di awal penciptaan, nu'iduhu, kami akan mengembalikannya ke kondisi awalnya. Wa'dan 'alaina, janji, suatu janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami pasti akan melaksanakannya. Ya, Allah pasti akan mengembalikan alam semesta ini. Dalam ayat ini dikembalikan kepada kondisi awalnya. Jadi titik lagi, digulung. Kalau sebelumnya alam semesta itu mengalami ekspansi, kemudian nanti akan mengalami penyusutan, akhirnya kembali ke satu titik yang biasanya mereka sebut sebagai Big Crunch. Nah, uniknya beberapa saat yang lalu, mungkin mulai beberapa puluh atau dalam satu dekade terakhir, data-data seakan-akan menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak akan menyusut, tapi alam semesta akan terus dipercepat. Dan untuk menjelaskannya, para fisikawan memperkenalkan konsep adanya dark energy. Materi itu akan menyebabkan alam semesta menyusut. Tapi dark energy ini, yaitu energi yang tidak kelihatan, ini akan menyebabkan alam semesta terus dipercepat sampai tak hingga tidak pernah berhenti. Jadi tidak pernah mengalami penyusutan. Hanya saja di awal tahun kemarin, di awal tahun ini, ternyata ada data-data yang menunjukkan bahwa kemungkinan pengamatan sebelum mereka itu salah. Pengamatan sebelumnya salah. Dark energi mungkin tidak ada. Dan bahwa kemungkinan alam semesta akan mengalami penyusutan. Walaupun mereka tidak
pasti tentang hal ini. Setidaknya teori tentang dark energy yang menyebabkan alam semesta mengembang terus mulai dipertanyakan. Bagi orang yang beriman tentunya apa yang disampaikan Allah SWT sudah cukup, bahwa nanti pasti alam semesta itu akan mengalami penyusutan kembali. Sekali lagi ini suatu tanda-tanda dari Allah SWT akan kebenaran Al-Quran. Apabila kita sudah mengetahui terkait dengan ayat-ayat Allah SWT yang ada di alam semesta ini, yang bersesuaian dengan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu hak. Memang Al-Quran itu datangnya dari yang mencipta alam semesta. Ya. Tinggal sekarang apakah kita mau menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk. Di hadapan kita umat Islam punya Al-Quran. Suatu kitab dari yang mencipta alam semesta, yang mengetahui hal-hal yang dari awal alam semesta sampai mengetahui tentang diri kita, mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan itu juga dinyatakan dalam Al-Quran. Karena itu tinggal apakah kita mau mengambil petunjuk dari Allah Sang Maha Pencipta ini, ataukah malah kita berpaling dari. Maka mari pada kesempatan bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, bagi semua aspek kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kemudian mendapat ridhonya Allah SWT. Saya rasa dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله